Shalom, selamat Pasion bagi seluruh jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Masih dalam suasana ibadah yang harus dilaksanakan di rumah-rumah, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita, dan harapan-harapan kita bahwa di dalam doa kita bersama Tuhan turut bekerja mendatangkan sesuatu hal yang baik di dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, di masa-masa Pasion ini, senang sekali rasanya menyapa Anda dan berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mau mengundang Anda semua untuk membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 54 hingga ayat yang ke-62. Saya mengundang Anda untuk turut membacanya bersama-sama dengan saya ataupun mengikutinya di dalam hati. Inilah yang tertulis. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa Petrus menyangkal Yesus? Bukankah Petrus ini adalah orang pilihan? Yesus yang memilih Petrus untuk menjadi muridnya. Bukankah Petrus ini adalah orang terdekat Yesus, yang selalu mendapatkan bimbingan, pengajaran, nasihat dari Yesus? Bukankah Petrus ini selalu hadir di dalam peristiwa bersama-sama dengan Yesus? Bahkan ketika di malam perjamuan terakhir, dia menyatakan bahwa, "Guru, mati bersama engkau pun aku mau." Nah, tetapi kenapa dia menyangkal Yesus? Penyangkalan yang dimaksud di sini ialah dia pura-pura tidak mengenal Yesus. Dia mendustai dirinya bahwa dia adalah murid Yesus, pengikut Yesus. Dia ingin menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan, hubungan atau sangkut paut antara dirinya dengan Yesus yang ditangkap. Nah, oleh karena itu, apa yang menyebabkan dia menyangkal? Kalau kita ikuti kisah tadi, sebenarnya penyangkalan itu terjadi oleh karena Petrus menggabungkan dirinya dengan orang-orang yang menolak Yesus. Di ayat yang ke-55, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu sebenarnya kenapa dia gagal? Mengapa dia mendustai dirinya? Kenapa dia pura-pura? Dia menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan antara dirinya dengan Yesus. Karena dia menggabungkan dengan orang-orang yang menolak Yesus.
Mereka yang dimaksud di sini menolak Yesus ialah mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus. Boleh dikatakan ya mereka yang membenci Yesus. Sebab mereka ini bisa saja adalah tentara-tentara yang terlibat dalam peristiwa penangkapan Yesus di Getsemani. Mungkin saja mereka ini adalah hamba-hamba imam besar. Mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang juga turut serta dalam peristiwa di Getsemani. Tetapi apapun itu, mereka ini ialah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Dan Petrus ada di tengah-tengah mereka. Disitulah letak kejatuhan iman Petrus. Dia menggabungkan dirinya bersama dengan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, iman akan terjatuh ketika kita berada di dalam kumpulan orang jahat, berada di kumpulan orang fasik. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur yang pertama, ayat yang pertama, bahwa kita harus menjauhkan diri kita dari antara orang-orang yang sering mencemooh. Karena apa? Karena kita sebenarnya harus mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita memang sudah sanggup menghadapi mereka atau tidak? Kita bukan berarti belajar untuk menjadi orang-orang eksklusif atau tidak bergabung dengan siapapun, sementara memang Yesus bergaul dengan orang-orang pendosa, bergaul dengan orang-orang jahat, bergaul dengan orang-orang yang dibenci oleh masyarakat Yahudi ketika itu. Tetapi Yesus mampu menguasai dirinya dan tidak kalah. Persoalannya Petrus menganggap dirinya mampu, tetapi dia belum sanggup untuk pertarungan iman. Di dalam kesempatan kali ini, saudara-saudara yang terkasih, dalam minggu Passion ini menjadi pengingat kepada kita, supaya kita memang sudah saatnya untuk menggabungkan diri kita kepada orang-orang yang percaya. Artinya kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengkokohkan, saling membangun antara sesama kita. Terlebih lagi keluarga terdekat kita, anak-anak, suami dan istri, supaya kita semakin dikuatkan. Sebab apa? Sebab tantangan ujian iman itu selalu ada dan siap menanti di hadapan kita. Mengapa Petrus gagal? Mengapa dia menyangkal? Karena dia menggabungkan dirinya, dia duduk dan ada bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Dan sebenarnya dia adalah orang yang belum mampu dalam pertarungan iman. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Dan aku telah mendoakan engkau supaya imanmu tidak gugur. Alasan kedua mengapa Petrus menyangkal Yesus. Kalau kita membaca kembali apa yang dalam kisah ini, di ayat 61 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Setelah Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, maka Tuhan atau Yesus memandang kepada Petrus. Lalu teringatlah Petrus akan perkataan yang sudah disampaikan oleh Yesus. Teringatlah Petrus. Berarti ketika dia melakukan penyangkalan itu, dia tidak ingat dengan perkataan Yesus. Artinya dia lupa dengan kata-kata Yesus. Petrus menyangkal karena dia lupa. Orang yang terdekat dengan Yesus sekalipun, orang pilihan Yesus sekalipun, orang yang sering berdoa sekalipun, orang yang terlibat dalam pelayanan dengan Yesus sekalipun, bahkan Petrus, dia mampu kalah. Dia gagal. Karena apa? Karena dia lupa dengan perkataan Yesus. Apalagi Anda yang tidak pernah mendengar firman, yang tidak pernah terlibat dalam pelayanan, yang tidak pernah berdoa. Tentu Anda akan lebih dalam mengalami kejatuhan ujian ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di minggu Passion ini kita diingatkan melalui peristiwa penyangkalan Petrus bahwa sebenarnya orang percaya, orang pilihan, orang pendoa, orang yang terlibat dalam pelayanan tidak kebal terhadap ujian. Mungkin suatu saat pernah mengalami kegagalan, mungkin pernah mengalami kejatuhan, tetapi orang yang percaya, walaupun dia terjatuh, pasti akan bangkit kembali. Siapa yang tidak pernah gagal? Petrus pernah gagal. Hamba-hamba Tuhan juga pernah mengalami kegagalan yang serupa.
Tetapi Tuhan bukan mau melihat kegagalan kita. Bukan mau melihat siapa kita di masa yang lalu. Tetapi sebenarnya yang Tuhan ingin ialah bagaimana kita di hari depan bangkit dari kegagalan dan memperbaiki di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Pasion. Shalom.